Tempat yang sama. Mereka berkumpul di situ, status, stratanya yang berbeda-beda berkumpul di tempat tersebut. Sehingga kita merasakan kebersamaan, merasakan persaudaraan, merasakan ikatan sosial itu terjalin begitu sangat erat. Ini dari lima rukun Islam ini sudah memberikan pesan-pesan sosial yang sangat tinggi dalam agama kita, termasuk juga berkurban. Jadi kalau dulu berkurban hanya sekedar misalnya di keyakinan-keyakinan syirik kan juga itu cuma sekedar ditaruh di pohon kan ya, songkol misalnya kan, makanan cuma disimpan di situ kemudian ditinggalkan di bawah pohon. Ayam misalnya ayam hitam cuma disembelih, darahnya dibuang di situ. Nah, Islam tidak menginginkan itu. Itu artinya adalah pemborosan ketika misalnya hewan ternak, ayam, buah-buahan itu cuma dibuang dihanyutkan di laut, di sungai. Ya kan? Di tradisi agama Hindu kan juga ada seperti itu, di Sungai Gangga, di mana kan? Di laut misalnya awal tahun misalnya supaya rezeki di tahun itu bisa terjamin, mereka kemudian mengorbankan kerbau, sapi dihanyutkan di laut misalnya. Ya? Nah, Islam membawa itu pada konteks sosial untuk membawa itu bahwa kurban yang kita kurbankan itu, hewan yang kita kurbankan atau apapun yang kita kurbankan itu harus kembali keuntungannya buat manusia itu sendiri, buat orang-orang yang yang membutuhkan. Jadi kenapa misalnya dikatakan kan hewan, kenapa sih harus kita pada saat Idul Adha itu kenapa kita harus menyembelih hewan ya? Kalau bagusnya itu hewan ternaknya itu sapi, kambing itu langsung saja dikasih ke orang miskin misalnya kan ya, ke orang yang ekonominya tidak memadai. Jadi sehingga dengan itu mereka bisa beternak dan akhirnya tahun depannya misalnya punya 2 kambing, 3 kambing, akhirnya mereka yang kemudian bisa menyedekahkan lagi kambingnya itu. Nah, itu dalam Islam itu ada hukumnya tersendiri juga, ada sedekah, ada zakat ternak dan seterusnya. Jadi dalam Islam hewan kurban itu dimaksudkan supaya ada orang-orang yang dalam 1 tahun tidak pernah makan daging, akhirnya di hari Idul Adha itu bisa dapat daging, bisa mengkonsumsi daging sebagaimana yang dikonsumsi orang-orang yang ekonominya lebih mapan. Jadi pesan solidaritasnya itu ada, pesan kebersamaannya itu ada. Makanya ditekankan bahwa orang yang diberikan daging dari hewan kurban itu adalah orang-orang yang memang selama ini bisa jadi untuk mendapatkan makanan dari daging misalnya itu sangat kesulitan, sehingga mereka dapat lebih dimudahkan ketika di hari kurban itu mereka mendapatkan daging kurban. Seperti itu. Nah, coba untuk arahkan kembali karena mungkin terlalu iya. Justru sudah mulai masuk ini. Ini yang menjadi beberapa pertanyaan teman-teman juga. Apakah memang harus hewan gitu? Misalnya, apalagi kalau kita berkiblat pada konsep filosofis yang diceritakan dari awal, konsep sejarah Kabil dan Habil, apakah tidak bisa semacam buah misalnya dijadikan sebagai kurban? Artinya kan kita sepakat bahwa hari ini yang direkomendasi adalah hewan. Apakah bisa buah ataukah boleh dalam konteks barang misalnya yang lain yang kemudian kita bisa bagikan kepada orang lain, Ustadz? Begitu pertanyaan sederhananya. Bolehkah yang lain? Atau memang harus kurbannya ya harus daging tok gitu? Seperti yang kalau kita tahu kan bahwa zakat itu kan bisa, kalau Anda tidak bisa beras ya bisa juga dengan cara yang lain, misalnya uang dan seterusnya. Gitu, Ustadz. Iya. Oke. Jadi kan kalau di Idul Fitri itu, jadi salah satu pengertian Fitri itu, Idul kan sesuatu yang Ustadz, kembali. Ustadz, 1 menit dulu ya, 1 menit. Ada urusan ke Ustadz, 1 menit saja. Oke. Masih tetap live kah atau? Baik, lanjut Ustadz. Maaf, ada urusan tadi. Sampai di mana tadi? Kenapa harus Idul Fitri? Ya. Pertanyaan saya. Idul Fitri kan salah satu definisi dari fitri itu kan makanan. Jadi
termasuk zakat fitrah. Zakat fitrah kan sudah disebutkan zakat fitrah itu bahwa itu artinya zakat makanan. Jadi kenapa di Idul Fitri itu kita termasuk di Idul Adha itu kita diharamkan untuk berpuasa? Jadi kan ada waktu-waktu diharamkan untuk berpuasa. Nah, karena memang pada hari itu adalah hari untuk kita kemudian bisa makan-makan bareng, untuk bisa makan untuk makan-makan bersama. Jadi Idul Fitri maupun Idul Adha seperti itu. Jadi Idul Fitri kenapa kita diminta untuk mengeluarkan zakat fitrah dalam bentuk makanan? Jadi kalau kita hari-harinya makan beras, maka yang kita zakatkan adalah beras. Ya. Kalau hari-hari kita makanannya jagung, ya juga itu yang kemudian kita zakatkan. Begitu juga yang apa namanya, yang kurma, misalnya makanan hari-harinya adalah kurma, maka yang dia zakatkan adalah kurma. Itu supaya jadi berdasarkan kemampuan masing-masing dari kita ceritanya. Kemudian begitu juga di Idul Adha. Kenapa kemudian harus hewan? Sebagaimana yang saya bilang tadi. Jadi filosofinya itu ya supaya ketika di Idul Adha ini, Idul Adha kan tidak lepas dari tidak lepas dari peristiwa yang membelakangi terjadinya Idul Kurban ini. Ini peristiwa Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail, dan itu yang melatar belakangi sehingga kemudian ada ritual ini. Itu dimaksudkan agar saudara-saudara kita yang selama ini kekurangan itu juga bisa merasakan mengkonsumsi daging, bisa merasakan konsumsi. Kalau dikatakan tadi kenapa tidak dengan buah, kenapa tidak memang tingkatkan kan begini, makanan yang dianggap paling mewah, paling bagus itu yang disebut adalah daging. Sementara yang diinginkan dalam Islam adalah ketika kau mengorbankan apa-apa yang terbaik. Apa yang kamu miliki yang terbaik itu yang diminta kita untuk dikorbankan. Dan dalam posisi ini dalam syariat Islam meminta supaya langsung ditentukan bahwa daging lah yang kemudian daging dari hewan ternak lah yang kemudian diminta untuk dikorbankan, dan bukan daging ini yang kemudian sampai kepada Allah. Yang sampai kepada Allah adalah ketulusan kita, keikhlasan kita. Nah, daging itu hanya agar kita bisa saling berbagi dengan saudara-saudara kita yang lain. Karena kalau tidak diatur daging, bisa saja orang sebagaimana tadi peristiwa Kabil Habil. Ketika tidak diatur misalnya apa yang harus kamu korbankan, cuma dikatakan silakan berkurban. Oh, dia dia mengorbankan apa? Nah, Habil mengorbankan hewan ternaknya yang terbaik. Karena bilang ketika Allah minta kurban, otomatis harus memberikan yang terbaik. Sementara Kabil dia mengorbankan buah-buahan, sayur-mayur, yang itu juga dipilih yang sudah membusuk. Nah, dari sisi ini kita bisa mengatakan bahwa orang yang kemudian misalnya penghasilannya ratusan juta per bulan, lalu kemudian kurbannya cuma kambing yang harganya 2 juta. Nah, memang secara syariat, secara fikih itu sah-sah saja, boleh saja. Tapi dari sisi Allahnya kita tidak tahu, bisa jadi Allah malah menolak kurban yang seperti ini, karena sebenarnya disebut kurban itu kan juga beralih ke bahasa Indonesia, kurban itu adalah sesuatu yang sebenarnya berat untuk kita keluarkan. Sesuatu yang sangat sangat tidak kita ingin keluarkan karena saking kita sukanya itu barang, karena saking kita saking berharganya sesuatu itu sehingga sangat berat untuk kita keluarkan. Nah, ketika di peristiwa Nabi Adam sama Nabi Ismail kan yang diminta kurban siapa? Yang diminta Nabi Ibrahim dalam posisi itu sangat mencintai Nabi Ismail. Sangat mencintai putranya, ya kan? Bertahun-tahun itu ditunggu untuk mendapatkan keturunan sampai usianya sudah lanjut, belum ada, tiba-tiba dikasih keturunan, dikasih Ismail ceritanya sebagai putranya, lalu kemudian Allah memintanya. Nah, di sini kan berat sekali perjuangan untuk menerima perintah itu. Nah, itulah yang disebut dengan berkurban. Jadi orang yang penghasilannya sampai ratusan juta per bulan cuman mengorbankan 2 juta itu secara secara fikih diterima, namun secara karena ketika itu
hanya sekedar apa namanya seperti meneguk air saja, tidak ada rasa perasaan kehilangan apa-apa, itu masih masih belum dikatakan berkurban. Sama misalnya dikatakan senyummu itu sedekah. Kalau kita mau dapat pahala, kita cukup tersenyum sama orang, itu kita sudah dapat pahala, kita sudah dapat pahala sedekah. Nah, yang dimaksud bukan senyum seperti itu misalnya. Jadi kalau mau dapat pahala banyak, kemana-mana ke setiap orang senyum terus, senyum terus, senyum terus. Bukan itu yang dimaksud sebenarnya. Sebenarnya senyum, konteks disebut bahwa senyummu itu sedekah adalah senyummu ketika kau menggunjingkan bibirmu itu, senyummu itu ke orang yang kamu tidak suka. Yang sebenarnya kamu berat sekali untuk senyum karena kamu tidak, misalnya kan dalam suatu masalah kamu berdebat, dalam suatu masalah kamu tidak cocok, sehingga kamu kemudian tidak saling bicara, tidak saling menyapa. Nah, ketika kau tersenyum sama dia, karena saking beratnya sebenarnya senyum sama dia, karena kamu tidak suka itu orang, kamu tidak cocok. Nah, ketika kau senyum sama dia, itu langsung kau dapat pahala sedekah. Karena sebenarnya kamu tidak mau tersenyum, karena ini saya tidak cocok, saya benci sama ini orang, masa selama ini asal saya ngomong dia cut, asal saya ngomong dia apa namanya dia seperti oposisi begitu kan ya, dia merendahkan saya, menjatuhkan saya, memfitnah saya. Nah, ketika kita menunjukkan senyum sama dia karena beratnya senyum itu yang kemudian dikatakan dapat pahala sedekah. Karena sedekah kan juga sebenarnya sesuatu yang berat untuk kita keluarkan. Bayangkan kalau pikiran rasional seperti ini, saya sudah capek-capek cari uang. Ya toh? Saya sudah capek-capek cari uang, pulang keluar dari rumah sudah jam 3 keluar dari rumah. Sampai di rumah jam 1 malam misalnya. Saya sudah capek-capek cari uang, tiba-tiba ada perintah keluarkan zakat, keluarkan sedekah, santuni fakir miskin. Enaknya ini orang-orang yang di luar yang menurut kita tidak bekerja ya, padahal kondisi yang kemudian buat mereka berada di garis kemiskinan. Mereka bukan tidak bekerja, mereka bahkan lebih keras kerjanya dibanding kita, tapi karena kondisi-kondisi tertentu sehingga mereka terlihat tidak mampu secara ekonomi. Kita sudah capek-capek cari uang, kemudian kita diminta untuk bersedekah, itu kan berat sebenarnya. Nah, ketika dikaitkan dengan senyum tadi, gampang sekali kalau begitu kita dapat pahala sedekah, kita kemana-mana senyum. Saya senyum sama antum misalnya, ya senyum ini pahalanya bukan pahala sedekah, senyum ini pahala silaturahmi, pahala ingin menyenangkan sahabat supaya terlihat wajah kita menyenangkan di hadapan ini, tapi bukan pahala sedekah yang saya dapat. Tapi kalau misalnya saya bicara begini, antum potong, antum debat, antum begini, akhirnya kemudian saya sakit hati misalnya ya. Saya sakit hati, saya tersinggung, antum merendahkan saya misalnya. Kalau jatuhkan martabat kita, pada saat itu saya tetap bilang bagaimanapun dia adalah saudara saya, bagaimanapun dia adalah masih saudara saya semuslim, saudara saya seakidah, setidaknya ketika dia masih beriman dengan Islam, masih sholat juga, masih ada sisi-sisi baiknya. Sehingga dengan itu saya tekan kemarahan saya sunggingkan senyum ke antum, itulah yang kemudian kita dapat pahala sedekah karena beratnya untuk melakukan itu. Seperti itu. Nyambung tidak dengan yang pertanyaan tadi ya? Iya, ya, ketemu Ustaz, artinya sebagai penguatan lagi, jadi penambahan referensi gitu. Dilanjut Ustaz, dilanjut. Di apa lagi? Antum tanya lagi. Ya, yang berkaitan ini Ustaz, artinya seperti yang diungkap tadi bahwa kita sepakat Ustaz, kisah Nabi Ibrahim dengan Ismail alaihissalam itu kan sudah memberikan satu contoh bahwa sedang sayang-sayangnya kodong ini Ismail, tiba-tiba dia bermimpi untuk diperintah menyembelih yang namanya Ismail. Artinya bolehkah misalnya saya tidak bisa pada aspek binatang atau hewan yang dimaksudkan tadi, tiba-tiba ada misalnya barang kesayangan saya yang kemudian dijadikan sebagai persembahan untuk kemudian dibagikan ke masyarakat yang lain. Artinya kan tadi kita sepakat ada daging dijadikan contoh, walaupun sebenarnya ada yang menganggap bahwa kenapa mesti daging gitu yang dibagi-bagikan, bukankah itu justru menjadikan bahkan ada yang lebih ekstrem mengatakan itu kan berpotensi penyakit misalnya stroke dan sebagainya, kebercandaan itu, dan agak nyeleneh memang Ustadz. Hanya itu tadi yang saya bilang, bolehkah dengan barang yang lain atau memang doktrin ritual agama kita ya memang harus seperti itu tadi, harus daging, tidak boleh yang lain. Begitu, Ustaz. Jadi, saya tidak tahu ya, kan kita dapatkan riwayat itu salah satu makanan yang disukai Nabi itu adalah sup kambing ya. Makanan yang diolah dari daging
kambing. Itu makanan yang disukai Nabi. Coba kalau kita yang sebenarnya, silakan baca itu, silakan share sini. Daging yang paling bermanfaat bagi tubuh itu daging kambing. Yang kemudian membuat kita stroke, membuat kita kena penyakit. Itu sebenarnya cara pengolahannya. Tambahan-tambahan dari daging, olahan daging kambing itu yang membuat kita kemudian mudah terkena penyakit. Termasuk apalagi kalau memang konsumsinya terlalu berlebihan. Jadi memang dalam konsumsi terlalu berlebihan. Bahkan saya pernah, saya salah satu ustadz pernah bilang, cuman saya tidak dapat referensinya, tidak pernah dapat langsung sumbernya dari mana. Beliau bilang Ibnu Arabi menjadikan daging kambing itu sebagai salah satu caranya untuk menaikkan makamnya, menaikkan sisi spiritualnya dengan mengatakan setiap 40 hari saya harus makan daging kambing. Setiap 40 hari, jadi setiap 40 hari ya, bukan setiap hari. Jadi setiap hari ke-40 dia pasti mengkonsumsi daging. Dia pasti mengkonsumsi daging kambing. Ya, kita enggak tahu saya pernah baca pernah baca di internet itu tentang manfaat daging kambing. Itu yang lebih diutamakan dalam ketika kita berkorban. Manfaat daging. Jadi memang kalau dikatakan kenapa tiba-tiba ada kelompok yang misalnya komunitas atau gerakan, saya tadi ingat yang vegetarian kan, makanan menghindari makanan daging, ya karena memang karena cara pengolahan dagingnya dan konsumsi daging kita yang terlalu berlebihan lah yang kemudian mengundang penyakit. Kita lihat saja Nabi Muhammad sampai akhirnya di usia senjanya itu kita tidak pernah sebelumnya mendapatkan riwayat bahwa Nabi tersarang penyakit-penyakit yang sebagaimana kita derita atau banyak yang dialami sama orang, ya kan? Ini Nabi sampai usia 60 tahun itu masih memimpin perang, ya kan? Masih memimpin perang. Nah, itu artinya fisiknya masih kuat dan seterusnya. Dan dari posisi ini sebenarnya kita melihat menghindari penyakit-penyakit seperti itu dari cara kita mengkonsumsi saja. Sebagaimana Imam Malik kan memesankan bila orang yang makan yang pikirannya itu adalah perutnya saja, maka yang dia pikirkan itu apa yang masuk dalam perutnya saja, maka harga dirinya itu sama dengan apa yang keluar dari perutnya. Kalau pikiranmu, ya itulah seperti itulah harga dirinya orang yang hanya cuma pikirkan masalah perut. Itu dalam hadis juga disebutkan bahwa jangan jadikan perutmu itu seperti kuburan hewan. Jadi artinya dalam posisi ini kita diminta untuk tidak berlebihan dalam mengkonsumsi daging. Nah, dalam hal-hal yang mencukupi untuk kebutuhan tubuh kita itu yang diharapkan. Dan kenapa langsung ditentukan daging? Kenapa harus ditentukan daging? Karena kalau tidak ditentukan silakan berkorban yang terbaik misalnya. Misalnya ada yang mengorbankan mobilnya misalnya kan. Mengorbankan mobil, mengorbankan misalnya kasih rumah orang. Itu juga adalah kebaikan. Tapi kenapa dalam Idul Adha, Idul Kurban yang harus hewan membutuhkan daging misalnya, jadi akhirnya diminta untuk kemudian kamu menyumbangkan atau menyedekahkan daging itu. Kalau misalnya itu diperintah ketika bilang saya mau bersedekah yang lain, saya mau bersedekah buku, silahkan, kan itu juga ada ruang untuk itu juga, ada namanya sedekah, ada wakaf, ada infak, ya kan? Ada banyak macamnya. Kamu mau wakafkan tanah kamu terlalu banyak, mengurangi besarnya pahala, sebagaimana misalnya pahala berkurban. Cuman kan karena di sini ditekankan bagi orang yang mampu, maka diminta untuk berkorban itu. Jadi ada ranah-ranahnya masing-masing berkorban. Kamu membangun masjid, membangun pesantren, ada semua ruang-ruang khususnya, begitu juga kamu dikhususkan untuk kemudian di hari tertentu kamu harus bersedekah daging yang sudah tentukan.
Ustaz, seperti itu. ini ada yang menarik juga, Ustaz. Berkaitan dengan hari. Mengapa Idul Fitri hanya, sementara di Idul Adha itu 3 hari, Ustaz? Adakah Ya, penjelasan tertentu gitu? kalau dari penjelas kita kan cuma begini ya, hukum status fikih dalam ranah Islam. Jadi kan Islam terbagi tiga kan, usul akoidnya, akidahnya, akidah, fikih, dan akhlak. Jadi apa namanya, akidah, ahkam, dan akhlak. Jadi 3 ini tidak bisa terpisah. Bukan dalam akidah kita harus bersih, harus sehat. Begitu juga dengan ahkam kita, hukum-hukum kita, fikih, aturan-aturan Islam harus kita penuhi, tidak bisa kita abaikan. Tidak bilang yang penting saya beriman kepada Allah, saya tidak perlu sholat, saya cukup beriman misalnya kan ya. Yang ketiga akhlak. Tidak juga misalnya saya cukup beriman, saya cukup sholat, tapi kamu tidak punya akhlak sama sekali. Kamu tidak menjaga keislaman yang kita punya kalau ketiga-tiganya ini tidak kita sinergikan. Nah, kontes pertanyaannya tadi, apa tadi pertanyaannya? Berkaitan dengan hari, Ustaz. Mengapa Idul Fitri cuma 1 hari proses takbiran? Iya. Kan di Idul Fitri kan cuma apa namanya, yang ketika zakat fitrah kan diminta. Penyembelihan hewan kurban tidak bisa dikerjakan 1 hari. Anggap misalnya 1 hari, coba. Semua pada saat yang sama mengorbankan hewan, melakukan penyembelihan hewan pada 1 hari. Berapa miliar umat Islam? 1 miliar umat Islam mengerjakan penyembelihan hewan pada hari yang sama, bersama 1 hari. Itu kan secara apa namanya, bisa sangat mengganggu masyarakat misalnya. Di masjid langsung menumpuk hewan kurban sampai 100, dan itu harus disembelih pada hari yang sama. Sudah disembelih, sudah potong-potong dagingnya, belum lagi penyebarannya. Makanya Islam sebagai agama yang memudahkan, memberi itu kita juga diharamkan untuk berpuasa. Itu untuk memberikan kelonggaran, karena Islam bukan agama yang memang Tuhan yang memerintahkan. Cuma kan sampai dikatakan maunya Tuhan. Tidak seperti itu. Tuhan itu salah satu sifatnya Tuhan. Salah satu sifatnya Tuhan Rahim, Rahman, Adil. Jadi ketika memerintahkan suatu perintah, itu pasti secara rasional bisa kita lakukan, dan juga secara fitrah juga bisa kita kerjakan. Itu bisa kita kerjakan, bukan misalnya ketika kita tidak bisa berdiri, Allah kasih kelonggaran karena kita diperintahkan oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita. Nah, ketika pada saat di Idul Adha itu kenapa harus sampai 3 hari ya? Karena kurban itu. Begitu juga misalnya Ramadan. Kenapa cuma sampai 1 bulan? Ada yang mengatakan, saya bisa sampai 2-3 bulan, saya bisa puasa sampai imsak misalnya. Itu kan di zaman Nabi ada yang datang, saya ya Rasulullah, saya bisa berpuasa tidak buka puasa, ya kan? Ya Rasulullah, terus saya kuat, badan saya fisik saya kuat, saya mau sholat. Tidak dikatakan seperti itu Nabi. Tidak begitu juga, karena ada sisi duniawinya tetap tidak bisa kita tinggalkan, ya kan? Kejarlah duniamu, tapi jangan lupakan akhiratmu. Ya, seperti itu. Jadi Allah menurunkan kita di muka bumi ini tidak juga bahwa semua harus bersifat ritual, harus bersifat spiritual, harus ada hal-hal sosial, hal-hal pribadi yang Allah hargai itu. Allah sangat menghargai hal-hal sensitif dari kita, misalnya hal-hal ya pribadi. Kita berapa menit saja untuk kemudian sholat ini, dari dalilnya itu dari surah Al-Kautsar itu kan, atenakal kautsar fasalli rabbika wanhar. Disebutkan bahwa sesungguhnya kami telah memberikan kamu nikmat yang banyak.
maka dirikanlah sholat dan berkurbanlah. Jadi sebagaimana yang di awal tadi saya sudah katakan, kaitan kita kenapa kita berkurban ya, karena kaitannya dengan nikmat yang diberikan itu. Aku sudah memberikan kamu nikmat yang banyak. Ya. Anggap saja Allah tidak memerintahkan itu, anggap saja tidak ada perintah bahwa berkurban. Kita kan pasti secara fitrah, secara rasional fitrah kita pasti akan bilang, ada misalnya orang yang majikan, misalnya majikan bilang, maksudnya majikan kasih gaji tambahan, kasih ada gaji sudah ditetapkan misalnya cuma 2 juta, tapi dia kasih kita 5 juta. Saya bilang, ini ambil saja, saya tidak punya tidak menuntut apa-apa, kamu kerjamu seperti kemarin juga tidak masalah, ini cuma lagi ada rezeki saya kasih. Pasti si pembantu tidak menerima begitu saja, pasti sudah dalam hatinya, oh kalau begitu saya harus kerja lebih baik lagi. Majikan saya sudah sangat baik sama saya, masa saya mau kerja asal-asalan. Ya, pasti keinginannya ingin, walaupun Allah tidak memerintahkan dirikanlah sholat dan berkurbanlah, kita pasti akan meluapkan rasa syukur kita dengan cara yang lain. Jadi kenapa harus ada? Jadi itu tadi, mengapa harus ada ahkam dalam Islam? Mengapa harus ada sholat? Ada puasa, ada haji. Itu adalah bagian supaya Allah memudahkan kita, berpikir lagi, oh kalau begitu Allah kan sesuatu yang supranatural kan ya, ceritanya di luar kita yang kita tidak bisa jangkau, di luar kehidupan kita yang gaib dan seterusnya. Bagaimana ini cara kita berterima kasih? Kita kan berpikir bagaimana kita berterima kasih. Itu makanya banyak di agama-agama yang tidak tersentuh misalnya dengan Islam, itu mereka pasti orang misalnya disimpan di hutan sendirian, pasti akan berpikir bahwa ada kekuatan di luar, ada kekuatan gaib di luar saya yang menyelamatkan saya, yang dimana saya bisa menumpuk meminta pertolongan. Dia pasti akan cari hal-hal lain yang bisa mendekatkan. Mungkin akhirnya dia berpikir, hal gaib ini ada di pohon misalnya, akhirnya dia menyembah pohon, kasih sesajen ke pohon dan seterusnya. Nah, dengan datangnya Nabi yang juga menyampaikan ahkam, memudahkan kita untuk tidak berpikir lagi. Nah, kamu cukup berpikir, kamu secara rasional cukup berpikir, ada tidak Tuhan, bagaimana asalmu dari mana, nanti kamu akan kemana. Kamu secara rasional, secara filosofi berpikir tentang itu saja. Pasti ada yang menciptakan saya. Nah, sekarang cara kamu berterima kasih, cara kamu bersyukur, saya sampaikan. Itu sudah disampaikan sama Nabi. Ini cara kamu bersyukur. Ada sholat, ada perintah di mana kamu harus berbagi dengan orang, ada perintah ketika kamu mendapatkan rezeki, kamu harus mengeluarkan zakatnya 2,5% dan seterusnya, supaya kamu tidak berpikir lagi bagaimana caranya. Karena kalau kita tidak ada aturan-aturan itu amburadul kehidupan ini, pasti akan berpikir dengan caranya masing-masing. Sebagaimana ada yang ada yang sampai menyembah sapi misalnya kan, menyembah pohon, pergi ke laut merendam, dan itu sebagai bentuk ini bentuk bentuk syukur saya kepada Tuhan misalnya kan. Semua cara-cara bakar dupa-dupa, pokoknya berpikir caranya bagaimana. Ya sebagaimana kalau misalnya kita berterima kasih sama orang, ada saja misalnya ada yang berterima kasih dengan kembali memberi hadiah, ada yang berterima kasih dengan sampai sujud-sujud misalnya, sampai cium kakinya, sampai bilang saya siap berguling-guling di sini kalau saya diminta, saking meluapkan rasa kesyukurannya kan ya. Saja ruhnya ceritanya itu, keinginannya untuk mengabdi itu muncul. Nah, Islam memudahkan dengan cara ya udah, kamu pasti mau mengabdi, kamu pasti mau menyembah, kamu pasti mau bersyukur. Nah, kita buatkan jalurnya ini cara-caranya, dan juga jangan sampai berlebihan. Walaupun kamu bisa sholat sampai subuh, kamu bisa puasa sampai imsak, cuman sekedar buka, terus bukamu itu sahurmu juga. Bisa, orang bisa begitu, tidak melakukan apa-apa, cuma di ruangan tertutup, tidak kena sinar matahari. Ada, bisa saja kita melakukan seperti itu. Lihat nih misalnya di India misalnya, ada yang sampai tidak pernah makan berapa harian, ada yang tidak pernah mandi selama 60 tahun, cuman bertapa terus begini di tempatnya, cuman orang-orang yang suapin dia untuk sekedar bertahan hidup. Nah, itu dia mengatakan itu bentuk pengabdiannya sama Tuhan.
ya, sampai menghilangkan sisi-sisi datang memudahkan. Udah ritual ya, kamu mau menyembah, udah kita berikan cara-cara menyembah seperti ini, ikuti ini, cukup itu saja. Bahkan kan sampai ada yang datang, sahabat datang kepada Rasulullah, bagaimana kalau saya cuma menjalankan rukun Islam saja, saya cuma puasa saja di bulan Ramadan, di luar Ramadan saya tidak puasa, saya sholat saja, saya zakat saja, bilang kamu akan masuk surga karena cuma itu saja memang yang wajib, kamu tidak menjalankan yang sunnah, tidak apa-apa. Jadi saking mudahnya ceritanya, Allah untuk memberikan kita cara untuk meluapkan cara berterima kasih kita kepada Tuhan. Bahkan kan di riwayat disebut ada pezina yang kemudian di banyak dia beri, betul. terhapus semua dosa-dosanya itu sebagai bentuk, dan dia itu apa namanya, memberikan itu dengan penuh keikhlasan, misalnya dengan penuh ketulusan. Ini kan pernah ditanyakan Presiden Soekarno ini bilang ada satu hal dalam Islam yang membuat saya betul-betul sangat berpikir keras. Dia bilang, ada saya riwayat yang saya dapat seperti ini, seorang pezina yang mengerjakan hal-hal maksiat sepanjang umurnya, lalu kemudian dosa itu sementara misalnya ada orang yang kehidupannya baik sepanjang umurnya, lalu kemudian di bagian terakhir melakukan kejahatan misalnya, atau bahkan mungkin keluar dari Islamnya, malah terhapus semua kebaikan-kebaikannya itu. Nah, kayaknya saya lupa dialognya dengan siapa waktu itu. Kayaknya saya lupa. Dan akhirnya dijawab bahwa yang dia lakukan, si perempuan ini melakukan amalan itu ikhlas. Jadi dia betul-betul mengosongkan dirinya ketika ada batu anjing itu, bukan karena misalnya karena Tuhan, bukan, betul-betul ceritanya dia mengosongkan dirinya. Oh, ini bagian saya harus berbuat baik pada anjing ini. Akhirnya diberikan seperti, bukan karena berharap surga, berharap apa sama sekali. Kan orang yang bagaimana kehidupannya sebelumnya tidak mengingat Tuhan, pada saat berbuat baik juga tidak akan mengingat Tuhan ceritanya. Masa tiba-tiba pada saat itu langsung tiba-tiba, oh kalau begitu saya momen ini saya bisa dapat pahala dari Tuhan. Sebelumnya kok tidak takut. Dan ketika dikalikan dulu kan artinya sudah dianggap dianggap tidak ada. Jadi ketika penyembahan kita betul-betul karena Allah ceritanya, betul-betul ikhlas ceritanya, tanpa ada embel-embel mendapatkan surga, mendapatkan pahala, itu Allah akan berikan sebagaimana pengorbanan Nabi Ibrahim ketika ingin menyembelih Nabi Ismail. Apa yang diharapkan Nabi Ibrahim? Tidak ada sebenarnya selain kerelaan dan keriduan Tuhan. Tuhan yang minta. Dia bilang, saya harus deh, karena kan Tuhan yang punya semuanya. Jadi kalau saya sembelih anakku, pasti akan Tuhan ganti dengan yang lebih baik. Ketika dia berpikir seperti itu kan sudah tidak ikhlas. Dia memikirkan dirinya sendiri kembali. Dia memikirkan keuntungan pribadi yang didapatnya. Ya, akhirnya ketika dia berpikir seperti itu, maka tidak akan mendapatkan apa yang dia harapkan. Tuhan juga pasti bilang, tidak ada keikhlasan dalam dirinya. Dia masih menginginkan keuntungan, dia masih menginginkan bahwa kalau Ismail kita kurbankan, nanti akan dapat anak yang lebih banyak misalnya, atau diganti sama